Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, sahabat muda akuntansi. Jumpa lagi dengan saya dalam pembelajaran akuntansi keuangan menengah 2. Kali ini kita sampai pada topik yang menarik, yaitu mortgage payable. Barangkali teman-teman pernah mengikuti berita ya, waktu itu ada kasus yang sangat menarik dan menghebohkan di Amerika Serikat, di mana waktu itu banyak bank-bank yang kolaps, lembaga-lembaga keuangan yang kolaps karena tidak mampu melunasi utang hipotek ya, utang hipotek yang kita kenal dengan mortgage payable. Waktu itu kasusnya adalah ternyata kenapa mereka nggak bisa melunasi karena aset yang menjadi jaminan buat hutang hipotek tersebut ternyata nilainya pada jatuh. Maka kita waktu tersebut nyebut istilah subprime mortgage ya, kasus hutang hipotek yang benar-benar sangat buruk ya, karena di backup dengan nilai properti yang semakin rendah, sehingga banyak harga properti banyak jatuh, sehingga si penerbit surat utang mortgage itu tidak bisa membayar ke pemegang surat, ke investornya ya. Nah, jadi terjadi kegoncangan waktu itu di Amerika Serikat. Nah, hari ini kita akan membahas dari sudut pandang akuntansi bagaimana sebuah perusahaan mencatat ataupun menata usahakan mortgage payable ya. Kita tahu bahwa mortgage payable itu adalah bagian dari notes payable yang secara khusus dia punya backup ya, atau punya jaminan berupa aset tetap. Biasanya jaminannya itu bisa gedung ya, properti dan sebagainya. Itu yang kasus di Amerika yang tadi saya jelaskan sebelumnya ya. Dan ini kalau ada jaminan seperti ini, maka sebenarnya kita sebagai investor itu sebenarnya lebih nyaman ya. Karena kalaupun si debitur itu ngemplang, nggak bisa bayar, maka kita bisa dapat propertinya. Nah, kecuali kalau properti hasilnya harganya juga jatuh, maka itulah yang terjadi. Kasus subprime mortgage yang di Amerika bisa terjadi terulang di Indonesia ya. Nah, teman-teman semua, dari sudut pandang akuntansi kita lihat bahwasanya mortgage payable ini juga punya suku bunga ya yang disyaratkan. Cuman bedanya kalau suku bunga di sini, suku bunganya bisa bersifat tetap ataupun berubah-ubah. Nah, maka teman-teman bisa lihat itu ada film menarik ya, di Amerika sana ada film mengenai 3 orang kakek yang berencana merampok bank ya. Nah, itu sebenarnya ada ilmu mortgage payable di sana, karena di situ tadinya dijanjikan mortgage payable itu suku bunganya tetap, ternyata suku bunganya bisa mengambang, bisa berubah-ubah seiring dengan kebijakan perusahaan sendiri ya. Nah, ini menarik ya, bahasanya ternyata memang mortgage payable itu sifatnya seperti itu ya, ada bunga bersifat tetap maupun yang berubah-ubah. Jadi kalau teman-teman mau minjam bank pakai utang hipotek ya, harus benar-benar baca terms and condition-nya ya, apakah suku bunganya tetap atau floating ya. Nah, di sini misalkan PT Siaga ini menerbitkan mortgage payable di awal tahun 2019 sebesar $400.000 ya. Akan dicicil tetap selama 10 tahun dan cicilannya mulai 1 Januari. Otomatis 1 Januari tahun berikutnya yaitu 2020. Tingkat bunga efektifnya adalah 9% ya. Sebagaimana tadi kita menghitung notes payable yang biasa, bagaimana menghitung cicilan tetapnya, maka kita menggunakan tabel di percent value ordinary annuity ya, dengan I 9% dan N-nya adalah 10. Maka kita tahu angka diskon faktornya adalah 6,4 sekian. Maka setelah itu dijadikan sebagai faktor pembagi untuk yang nilai utangnya 400.000, maka ketemu angka 62, sekian ribu. Ya, 62.000 sekian inilah yang dijadikan sebagai cicilan tetap setiap periode sampai 10 tahun mendatang. Ya. Kemudian interest expense-nya juga seperti biasa ngitungnya ya, 9% kali carrying amount yang sebelumnya 400.000 ya. Ini juga gitu, 33630 adalah 9% kali 33373 gitu ya. Ini juga demikian, 31 adalah 9% kali 344 gitu ya. Nah, selisih antara interest expense dan cash yang dibayarkan inilah yang digunakan untuk mengurangi atau mencicil ya nilai pokok dari mortgage payable, sehingga di akhir tahun 10 carrying amount-nya menjadi 0. Ini persis dengan notes payable yang biasa ya. Maka pencatatannya sangat sederhana sekali, kita mendebit cash 400.000 dan mortgage note payable 400.000, kemudian mengakui bunga di akhir tahun ya 36.000, pada interest payable 36.000. Maka kita lihat posisi 31 Desember current liability kita gimana? Ada mengakui interest payable dan mortgage note payable ya.
Mortgage note payable-nya kita akui sebesar 26328, artinya ini yang apa namanya akan kita bayar ya di awal tahun berikutnya kan gitu ya, nilai pokoknya. Sementara ini adalah nilai utang yang harus kita bayar di awal tahun berikutnya. Nah, sisanya menjadi non current liability ya 373 sekian ya. Maka di 1 Januari 2020 kita nyatanya simpel saja, interest payable ya di debit, kemudian mortgage payable-nya juga di debit, dan kreditnya adalah cash sebesar 62328 ya. Ini sangat mudah, utang hipotek mirip dengan notes payable yang biasa. Baik, sahabat muda akuntansi, nanti kita lanjutkan materi baru berkaitan dengan bagaimana kalau utang jangka panjang itu dilunasi sebelum tanggal jatuh tempo ya. Salam sehat, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.